Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda, asal dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Kelas 1C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini, saya akan mempresentasikan apa saja pemahaman saya selama pembelajaran mata kuliah ayat-ayat ekonomi dan bisnis Islam. Materi yang pertama yaitu mengenai harta. Harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya hanya dititipkan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Terdapat kewajiban yang disebabkan pada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ada ibadah maliyah atau sunnah, yakni sedekah dan infak. Adapun surah yang membahas tentang harta yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya itu dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Adapun tafsir mengenai surah Al-Imran ayat 14 yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yang berisi dijadikan indah bagi manusia untuk mencintai apa yang mereka sukai berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah seperti emas, perak, dan kuda-kuda yang baik, dan binatang-binatang ternak semisal unta, sapi, dan kambing, serta tanah yang dijadikan untuk bercocok tanam dan berladang. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan perhiasannya yang akan sirna, dan Allah di sisinya terdapat tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga. Materi yang kedua yaitu bekerja. Bekerja dalam pandangan Islam merupakan kerja lahir yang merupakan aktivitas fisik dan juga kerja batin. Dalam hal ini, kerja otak dan kerja hati atau biasa disebut dengan qalb. Bekerja merupakan salah satu amal soleh yang menjadi kewajiban setiap umat muslim. Adapun surah yang membahas mengenai bekerja yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat ke-32 yang berbunyi, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alimah. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun tafsir yang membahas mengenai surah An-Nisa ayat 32 yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yang berisi, dan janganlah kalian berharap memperoleh sesuatu yang Allah unggulkan dengannya sebagian orang di atas sebagian yang lain berupa bakat-bakat, jumlah rizki, dan lainnya. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kaum lelaki sebagian tertentu dalam bentuk balasan sesuai amal perbuatan mereka.
Dan Dia menjadikan bagian bagi para wanita dari apa yang mereka perbuat, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi Karunia, supaya Dia akan memberikan sebagian dari karunia-Nya sebagai pengganti dari sekedar berharap belaka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia mengetahui apa yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya terkait apa yang Dia bagi-bagikan kepada mereka berupa kebaikan. Materi yang ketiga yaitu upah. Upah dalam perspektif Islam adalah imbalan atau compensation yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi di dunia adil dan layak, dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Adapun surah yang membahas tentang upah yaitu terdapat pada surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun tafsir mengenai surah An-Nahl ayat 97 yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yang berisi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kami akan beri dia kehidupan bahagia dan tentram di dunia walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat di dunia. Materi yang keempat yaitu konsumsi. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Konsumsi ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatisi syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya itu, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yang berisi, Wahai manusia, makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi dalam keadaan bersih dan bukan najis yang bermanfaat dan tidak memudaratkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Materi yang kelima yaitu produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat yang membahas mengenai produksi ini terdapat pada surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas samai ma'an fa'ahya bihil arda ba'daha mautiha inna fi zalika la'ayatan liqaumi
yasmaun, yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air atau hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mendengarkan atau mempelajarinya. Tafsir surah An-Nahl ayat 65, yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yang berisi, dan Allah dialah yang menurunkan hujan dari awan lalu mengeluarkan dengannya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari tanah setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkannya air hujan dan ditumbuhkannya tanaman-tanaman benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kekuasaan Allah untuk membangkitkan yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengar dengan baik, merenung, taat kepada Allah, dan bertakwa kepadanya. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.